Mahasiswa ini pamer kalau dia berhasil lulus sarjana berkat ChatGPT. Di tengah siaran langsung yang ditonton banyak orang, ia dengan percaya diri menunjukkan layar laptopnya kepada kamera. Pada layar itu terlihat riwayat penggunaan ChatGPT yang ia klaim telah membantunya menyelesaikan seluruh skripsi hingga berhasil lulus sarjana. Awalnya banyak penonton mengira itu hanya candaan, namun mahasiswa tersebut justru terus membanggakan dirinya. Ia mengatakan bahwa tugas akhir bisa selesai jauh lebih cepat berkat bantuan AI. Kurang dari 2 jam setelah videonya viral, gelar sarjana yang baru saja ia peroleh resmi dicabut. Pihak universitas menegaskan bahwa teknologi AI boleh digunakan sebagai alat bantu, tetapi bukan untuk menggantikan seluruh proses penulisan akademik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita, podcast kelompok 1 ya kan. Tadi kita sudah lihat cuplikan bagaimana orang yang mahasiswa baru wisuda dengan bangganya dia memperlihatkan bahwasanya skripsi dia itu dibantu dengan AI ya kan. Nah, ini itu yang akan kita bahas pada podcast kita kali ini, yaitu ketergantungan AI. Dan semua yang lagi galau skripsi, yang belum ngerjain TTM atau belum ngerjain tugas-tugas kalian, cocok banget nih dengerin podcast kita kali ini ya kan. Tapi kita kali ini adalah kampus tanpa AI ya kan. Apakah skripsi kita tetap bernyawa kalau misalkan kita masih pakai AI ya kan? Seperti yang kita tahu, zaman sekarang banyak sekali AI ya kan, ada OpenAI, ada Gemini, ada DeepSeek ya kan. Bahkan yang gue denger nih ada yang pakai AI untuk surat cinta nih Siapa itu? Ini serius. Surat cinta bisa pakai AI. Itu gombalnya mati dong. Udah ada ruh-ruhnya gitu. Gue malah pernah dikirimin surat cita-cita ya, tapi bukan surat cinta. Surat cinta ya. Ya, cita-cita. Nah, kita nggak bakal bahas percintaan kali ini, kita akan bahas yang lebih serius ya kan. Kita akan bahas ketergantungan AI di dunia akademik. Boleh sebelum kita mulai, kali kita perkenalan singkat dulu kali ya. Boleh dari Bu Nuni dulu. Oke, thanks. Gue Nuni. Gue pro AI abis-abisan. Gue mahasiswi teknik informatika. Kalau nggak pakai AI, gue nggak bakal lulus tepat waktu nih. Jujur ya. Jujur sekali. Jujur. Boleh Bu Rika selanjutnya. Oke, gue Rika, mahasiswa sastra, kontrak keras. Skripsi pakai AI itu kayak nembak gebetan, pakai surat AI hambar, gak ada ruh. Tapi gebetannya terima nggak? Diamin. Diterima nggak gebetannya? Bukan itu intinya. Jadi gimana? Oke, boleh selanjutnya Bu Kapira ya, Bu Kapira. Gue Vira, gue mahasiswi S2 komunikasi. Waktu skripsi S1 gue jujur bikin skripsi pakai AI, tapi rasanya campur aduk banget. Makan coklat pakai sambal. Wow, gimana itu rasanya tuh? Wow, pedas-pedas gitu ya. Pedas manis. Luar biasa. Miss Dasem ya. Boleh selanjutnya Bu Agnes ya. Hai, gue Agnes. Gue di sini sebagai kritikus. Jadi hati-hati ya yang salah ngomong dekat gue. Mengerikan. Seram ya kan. Jadi di sini Bu Agnes tidak pro dan tidak juga kontra ya. Pokoknya semua lini dibabat tadi. Jadi hati-hati ya guys. Seram. Ini mungkin agak sedikit memanas ya kan. Oke, selanjutnya kita ada 2 teman kita lagi. Yang satu ada dia salah satu ahli sains gitu ya, ahli hukum. Yang satu lagi dia ahli dalam hukum ya kan, atau enggak dia lagi studi dalam hukumnya. Oke, boleh kita telepon dulu kali ya dua teman kita, boleh? Mas Bahil ganteng, buah apa yang paling manis? Halo Bu Nadia, halo. Boleh perkenalan dulu Bu Nadia. Nadia psikologi, gue bakal jelasin efek AI ke otak. Dan percaya deh, gak main-main. Oke, selanjutnya kita ada teman satu lagi yang dihukum itu, boleh kita telepon dulu sebentar ya. Mas Bahil ganteng, buah apa Halo Bu yang Gita. paling manis? Boleh perkenalan singkat dulu Bu Gita di podcast kita kali ya. Halo guys, kenalin, gue Gita dari mahasiswa hukum. Oke, terima kasih kita sudah perkenalan semuanya ya kan. Boleh seperti
berarti kita langsung aja ke sesi adu argumen ya. Wow. Podcast kita akan adu argumen materi penggunaan AI dalam skripsi itu, apakah skripsi masih benar atau tidak? Boleh dari Wow. Rick, lu masih ingat gak waktu lu minta tolong ke gue buat buatin abstrak dari ChatGPT? Dan hari ini tadi lu bilang kalau AI itu hambar. Hipok banget sih lo. Iya, gue minta tolong, tapi cuma buat coba-coba format. Lo tahu sendiri kan, abstrak kan harus padat. Tapi setelah gue dapat hasil AI, gue tulis ulang total. Bedanya, gue pakai AI sebagai inspirasi awal, bukan sebagai tukang nulis. Ya itu namanya pakai AI juga, Rik. Lo nggak bisa pungkiri. Intinya pakai AI itu sama kayak dulu orang pakai Google Scholar. Alat bantu saja. Yang penting manusianya yang milih pertanyaan riset, AI cuma nyariin jurnal, ngeringkas, atau ngoreksi grammarnya aja. Skripnya tetap punya kita. Jadi nggak usah dibesar-besarin lah. Beda nih, Google Scholar gak menulis ulang argumen buat lo. Lo tetap harus baca, analisis, nyari sendiri hubungan antara jurnal. Nah, di situ ada yang namanya cognitive friction, gesekan kognitif, rasa mumet, frustasi, pengen nangis karena bingung. Tapi dari situlah otak lo bikin koneksi baru. AI itu kayak bantal empuk. Lo Tidur dong. Ya, lo jadi nggak pernah ngerasain kerasnya bangku. Ya, jadi lo tuh nggak pernah. Bangku keras ngapain? Ya makanya itu, akhirnya lo cuma jadi editor yang baik, Oh iya. bukan penulis yang kreatif. Oh tentu tidak. Tapi Rick, apa lo yakin tuh setiap mahasiswa itu kan punya waktu sama mental buat ngalamin cognitive friction yang tadi lo katakan tadi tuh. Banyak yang kerja sambil kuliah, ada anak UKM, bahkan ada single parent. AI itu kan bisa jadi pemercepat secara adil gitu. Terus bukannya AI juga mendemokratisasikan pengetahuan, akses ke pengetahuan. Adil. Atau malah membuat kualitas lulusan jadi rata-rata. Coba lo bayangin, kalau semua skripsi nanti enak banget karena pakai AI, ilmunya jadi dangkal. Di dunia kerja nanti, kemampuan analisis kritis lo bakal kalah sama yang benar-benar ngerasain susahnya riset manual. Wah, seru nih. Ada yang mau nimpalin boleh dari yang lain? Izin. Izinnya mana izinnya? Izin. Dulu gue juga punya pemikiran yang sama kayak Rika, tapi setelah gue jalanin, AI itu nggak salah. Yang salah itu cara kita memakai AI itu sendiri. Kalau lo pakai AI untuk nge-skip seluruh proses berpikir, nah itu bahaya. Tapi kalau lo pakai untuk bantu di titik-titik tertentu, misal untuk cari referensi yang relevan, ya why not? Oke, tapi Vira, garis besarnya itu tipis. Kapan bantu dan kapan gantiin. Itu yang bikin banyak mahasiswa ketagihan. Nah, makanya perlu aturan yang jelas, bukan diharamkan total. Oke. Ini ada yang mesem-mesem ini dari seberang ini. Sepertinya mulai memanas ya. Boleh kan? Ada yang mesem-mesem ini. Ya guys, sepertinya kita simpan dulu ya kan. Sekarang kita telepon dulu teman kita. Ya, yang dari SAIS ya. Halo Bu Nadia. Nah, di sini Bu Nadia akan menjelaskan nih, apa sih efek kepada otak kita? Apa sih yang dikatakan oleh sains dalam ketika kita menggunakan AI? Canggul dan AI kali ya? Boleh Bu Nadia, silakan. Gue jelasin santai tapi serius ya. Jadi gini, otak manusia itu kan plastis. Artinya dia berubah sesuai kebiasaan kita. Nah, kalau setiap lo nemu soal yang agak susah, misal bikin latar belakang, nyari gap riset, atau bahkan bikin hipotesis, lo langsung tanya ChatGPT. Maka bagian otak yang bernama prefrontal cortex dorsolateral itu nggak kepake loh.
Itu bagian mananya, Nad? Yang suka nyeri apa tuh pas begadang? Bukan. Oh. Soalnya terus terang aku nih suka terus. Nah, Bukan, itu kepala belakang. Prefrontal cortex itu tepat di belakang dahi lo. Fungsinya berpikir logis, problem solving, kontrol impuls. Nah, kalau sering gak dipakai, jalur sarafnya makin lemah gitu. Wah, keren sih. Kayak nama album ya, guys. iya betul. Tapi serius deh, ada studi di jurnal Nature tahun 2023 mereka ngelihat mahasiswa yang ketergantungan AI buat ngerjain tugas analitis, memori kerjanya turun 17% dibanding yang nggak pakai AI loh. Nah, itu bukti ilmiah. Makanya gue khawatir. Tapi 17%-nya itu signifikan secara statistik atau secara praktis aja. Kadang studi itu begitu kecil sampelnya. Itu nanti di fact check sama Agnes, tapi intinya ketergantungan AI bikin otak kita jadi indolent atau males mikir. Nah, jadi Nadia di sini udah kasih alarm bahwasanya 17% itu turun digital pruningnya dan lain-lain ya kan di keseharian kita akan menurun kalau misalkan kita kebanyakan memakai AI. Ya, betul Kualitas juga. otak kita cek nanti ya oleh Bu Agnes ya data-data. Kupas tuntas ya. Pokoknya Bu Agnes kulitin habis-habisin ya kan. Sampai habis ya. Sekarang boleh kepada teman kita yaitu mahasiswa dalam studi hukum ya. Boleh Bu Gita tolong jelasin nih dari sisi hukumnya penggunaan AI dalam pengerjaan skripsi atau tugas-tugas ataupun secara etika akademiknya bagaimana? Makasih Zaki. Jadi begini ya, dari sisi hukum positif Indonesia, kita punya hak undang-undang Cipta nomor 28 tahun 2014, tepatnya pasal 40. Di situ disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah hasil karya manusia. Konten yang dihasilkan oleh AI, misal teks chat GPT atau gambaran dari Midjourney, tidak memiliki hak cipta. Wah, berarti bisa dicuri orang dong. Kalau kayak gitu caranya. Iya, secara hukum ya, tapi masalahnya bukan di hak cipta, melainkan di integritas akademik. Setiap perguruan tinggi punya kode etik loh yang melarang plagiarisme. Kalau lo copy paste hasil AI tanpa deklarasi, tanpa menyebutkan bahwa itu hasil AI, itu sudah termasuk pelanggaran berat. Sanksinya bisa dari teguran sampai drop out. Lalu bagaimana dengan AI yang dipakai untuk parafrasa? Kan tulisannya itu bukan persis sama ya. Nah, itu zona abu-abu. Beberapa kampus di luar negeri, kayak University of Sydney, mewajibkan deklarasi AI untuk setiap penggunaan hal sekecil apapun. Di Indonesia, misalnya di UI dan UGM sudah mengeluarkan edaran internal, tapi belum ada aturan nasional yang seragam. Jadi, buat sementara, paling aman jujur aja. Tulis di bagian metodologi atau lampiran. Saya menggunakan ChatGPT untuk menyusun tinjauan pustaka. Nah, itu yang gue tunggu, kejujuran. Kalau gak jujur, orang bisa menilai. Gue setuju gitu. Gue dulu nggak cantumin karena takut dianggap curang. Tapi ternyata makin gue makin gue merasa bersalah karena tidak mencantumkan. Mbak Di, jadi intinya itu kuncinya ada pada deklarasi ya kan ataupun kejujuran. Oke, ya kan selanjutnya boleh kali Bu Pira coba ceritakan pengalaman pribadinya nih sebagai ex pengguna AI dalam penggunaan skripsi S1. Sejujurnya ini agak malu-maluin, tapi gak apa-apa, gue cerita aja. Jadi, waktu S1, skripsi gue tentang analisis wacana kritis di media sosial. Gue pakai Elicit. Elicit itu AI khusus riset buat screening sekitar 200 jurnal cuma dalam hitungan jam. Bayangkan kalau kita screening secara manual, mungkin akan membutuhkan waktu seminggu ya. Nah, kan efisien. Betul, itu sangat efisien. Tapi gue juga pakai cloud buat merapikan diksi dan struktur paragraf. Gue minta tolong AI dengan prompt, tolong ubah paragraf ini jadi lebih padat dan formal. Namun,
pertanyaan riset, gap analisis, dan kesimpulan akhir gue kerjain sendiri secara manual. Terus gimana hasilnya? Gue dapet nilai A-, dan penguji nggak tahu gue pakai AI. Mereka puji argumennya tajam dan bahasanya lancar. Tapi setelah lulus, gue merasa aneh. Apakah gue yang nulis skripsi itu, atau gue cuma jadi editor yang baik? Dosen lo senang, ya kan? Terus lo dapat nilai bagus juga. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, gue merasa ada bagian dari proses berpikir yang gue lewati. Kayak lompat terlalu jauh. Rasanya skripsi gue hanya bernyawa 80%. Sisanya 20% terasa kaku seperti dihasilkan pabrik. Jadi sekarang gue akan lebih berhati-hati. Gue pakai AI cuman untuk brainstorming, bukan untuk nulis final. Oke, tapi Vira, bukankah skripsi lo tetap berkualitas? Itu hasilnya admin loh. Ya, betul, secara output. Tapi secara proses kognitif, gue merasa rugi. Gue jadi kurang terlatih dalam menyusun argumen dari nol. Coba deh lo bayangin. Kalau suatu hari AI down, atau lo kerja di tempat yang melarang penggunaan AI, pasti lo bakal kesulitan. Ya, emang sih ya. Itu poin penting, Fir. Ketergantungan berlebihan bisa bikin skill atrofi atau kemampuan dasar atrofi, seperti kalau lo selalu pakai kalkulator, lo lupa hitungan manual. Oke, sekarang nih kita sudah banyak bisa melihat ya ada banyak beberapa argumen ataupun ada beberapa banyak sudut pandang. Ya kan, sudut pandang Bu Nuni yang pro efisiensi, ada Bu Rika yang pro banget originalitas gitu ya kan. Ada juga Bu Pira, dia masih abu-abu nih katanya di tengah-tengah aja ya kan. Ya kan, dia bilang abu-abu lah ya. Nah, ada tadi teman kita Bu Nadia, dia ngasih alarm bahwasanya kalau penggunaan AI itu bisa ada pengaruh negatifnya ke tubuh kita ya kan. Boleh. Sekarang kita masuk ke mode villain kita nih ya kan, ada Bu Agnes. Kasih Jonas dulu. Semoga kita tepuk tangan dulu ya buat Bu Agnes. Siapa nih? Gue ya. Bu Agnes pokoknya kulitin Udah panas semua kayaknya sudut ini. pandang. Ini ya. Gue sekarang mau tanya sama kalian semua. Waduh, serem banget, serem. Siapa nih? Pertanyaan yang mungkin bikin kalian semua berpikir keras Dan keringat dingin. dan keringet di pastinya. Jadi pertanyaan dari gue, seandainya suatu saat AI ini benar-benar bisa menghasilkan skripsi yang lebih orisinal, lebih tajam, lebih berbobot daripada mahasiswa terbaik sekalipun akan kalah, bahkan dosennya pun kalah ya. Wow. Intinya sarjana itu nggak akan ada artinya. Apakah gelar sarjana itu masih dibutuhkan dan masih ada artinya buat kalian? Maksud lo AI bikin skripsi itu tanpa ada input manusia, nggak bisa skripsi itu sendiri tanpa input ada badan manusia juga gitu loh. Agnes, lu terlalu ekstrim. AI gak akan punya kesadaran. Tapi bukankah kita sudah melihat tanda-tandanya kan? Kayak contohnya ChatGPT, ujian hukum kan tadi kan menggunakan ChatGPT kan. Nah, terus ada lagi Midjourney bikin gambar juara lomba. Jadi bukankah sebenarnya kita itu sedang mempertahankan ego manusia gitu kan ya? Merasa istimewa, padahal AI sudah mulai
ngalahin manusia gitu. Itu argumentasi yang berbahaya, Nes. Tujuan kuliah bukan hanya output, tapi proses pembentukan karakter, daya kritis, dan kemampuan adaptasi. AI bisa menghasilkan output, tapi nggak bisa merasakan atau bertanggung jawab. Tapi bukannya di dunia kerja itu yang dinilai outputnya, gitu kan? Bos lu nggak akan peduli kalau lu nggak susah payah, misalkan caranya tahu lu prosesnya itu seperti apa, tapi bos lu itu akan yang penting hasilnya ada. gitu kan? Iya benar. Bos lu tuh gak akan repot-repot, oh iya Rika prosesnya seperti apa, susah apa enggak akan seperti itu kan. Gak perlu tahu, gak bakal nanyain gadang atau enggak ya kan. Seperti apa. Oh sepertinya ini makin memanas ya kan. Boleh Bu Agnes, sepertinya apakah Bu Agnes sebagai tadi mengecek analisis yang dari Bu Nadia nih, boleh dicek dulu dong. Ya untuk Nadia tanpa diberitahu apakah otak manusia itu lebih membedakan antara ide murni manusia dan ide hasil kolaborasi AI. Ya, misal gue kasih lo 2 paragraf misalkan, terus satu ditulis manual, satu lagi diedit secara menggunakan AI. Lo bisa bedain nggak kira-kira? Halo Bu Nadia, boleh dijawab dulu ya Bu Nadia. Dalam studi akurasi orang awam cuma sekitar 53%, hampir tebakan, bahkan dosen berpengalaman pun sering salah. Jadi secara neuroscience kita sebenarnya tidak bisa membedakan dengan yakin. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa bedain, lalu kenapa kita masih ribut soal nyawa skripsi? Ya kan? Dari tadi kita memperdebatkan itu mengenai nyawa skripsi kan? Nah, bukankah itu hanya mitos? Karena bagi kita yang Jen sendiri, rasanya itu pasti beda. Mungkin orang nggak bisa bedain itu hasil kita atau hasil AI, tapi kita sendiri akan bisa tahu dan rasain beda gitu antara AI dan kita sendiri. Oke. Jadi mungkin ini kita sudah cukup lama ya kan. Kita juga sudah mulai panas di sini ya kan. Gerah sekali. Sekarang kita cukupkan dulu argumennya tadi luar biasa. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kita semua ya kan. Oke, selanjutnya kita akan round table ataupun kesimpulan. Bukan kesimpulan juga sih ya kan, round table. Pokoknya nanti ada pertanyaan, kalian jawab ya kan. Oke, saya akan memberikan pertanyaan sederhana, kalian boleh jawab singkat saja ya kan. Singkat saja ya kan. Pertanyaannya adalah Jawaban sesuai AI nih. Apa sesuai AI? Argumentasi masing-masing aja. Masing-masing ya, masing-masing ya. Nah, boleh. Oke, pertanyaan sederhana. Apakah skripsi kalian semua akan tetap bernyawa kalau kalian tetap pakai? Jawab bebas. Jelas Ini dulu. bernyawa. Jelas bernyawa, ya. Karena manusianya yang milih topik, yang menentukan itu kan pertanyaan risetnya ya, yang menafsirkan semuanya itu AI. Menafsirkan semuanya AI hanya asisten, hanya membantu aja. AI nggak bisa dia nulis novel atau roman atau apapun kan. Berarti tetap yang nulis ide mah Buni gitu ya kan. Ya, kita tetap manusia. kita sebagai manusianya yang punya ide gitu. AI hanya membantu saja. Setengah mati. Coba lo tulis satu bab pakai tangan, satu bab pakai AI. Rasa mikirnya tuh beda jauh. AI buat skripsi jadi mati gaya, terlalu mulus, gak ada karakter. Jadi gue bilang hilang separuh nyawa. Berarti kalau misalkan Kayak lagu separuh nyawa ya. Berarti menurut lo ketika kita skripsi menggunakan AI itu kayak kita kehilangan pacar kita nyawa. Ya gitulah, beda. Hilang separuh nyawanya. Hilang. Nyawa itu metafora Git. Secara kognitif, menulis manual versus dengan AI mengaktifkan area otak yang berbeda, tapi belum tentu salah satu lebih baik secara mutlak. Nyawa skripsi terletak pada intensi dan refleksi penulisnya. Yuridis, nyawa bukan parameter penilaian. Yang penting kejujuran dan deklarasi. Kalau lo jujur, skripsi lo tetap sah. Jadi gue netral aja. Nah, boleh di sini. Kita senang banget nih kalau misalkan kita ke Bu Agnes ya. Sikat abis Bu Agnes, bagaimana jawaban Bu Agnes nih? Jadi gue balik tanya sih ya. Gue akan balik tanya kan sama kalian kan. Jadi
Kalau ada skripsi 100% buatan AI ya kan, 0 campur tangan manusia dan diakui oleh dosen, bahkan diakui oleh kampus itu sendiri ya, mendapatkan nilai A dan lulus 100% ya. Apa bedanya dengan skripsi buatan manusia yang kitanya harus capek-capek dulu bolak-balik ke dosen pembimbing ya kan, untuk salah betulin lagi sampai akhirnya di ACC dan dapat nilai A. Nah, menurut kalian seperti apa yuk? Beda sih di akuntabilitas. Skripsi buatan AI itu kalau salah ya siapa yang bertanggung jawab? AI kan nggak bisa. Ya tentu nggak bisa. Nah, itu dia. Jadi intinya bukan mampunya, tapi tanggung jawab intelektual manusia bisa dimintai pertanggungjawaban. Boleh selanjutnya dari Kapira, bagaimana jawabannya nih? Oke, berdasarkan pengalaman gue di Pengalaman. skripsi S1 Pengalaman. paling pengalaman. Iya. Wow. Si pembuat skripsi menggunakan AI ini, gue ngerasa skripsi gue hanya bernyawa 80%. Sisanya seperti hasil polesan pabrik. Dan kedepannya gue bakal lebih banyak nulis secara manual sih. Wow. Tapi diakui kan dia dapat nilai A dan lulus juga kan. Akhirnya ya, walaupun masih dilema bagaimana ini? Jadi dilema nih. Iya, Dan betul. dosen pun menguji. Terima kasih Bu Agnes dan semuanya buat kalian semua luar biasa. Oke. Jadi setelah debat panas tadi, bukan hanya debatnya yang panas, tapi sepertinya hawanya juga agak panas ya kan? Cuaca Panas. Biasa ya. Kita makin panas. Tuntas Jadi, habis. kesimpulannya tadi sementara gue pribadi, ya kan, dan menurut gue pribadi aja, ya. AI itu hanya alat yang canggih, tapi bukan pengganti sebagai akal budi. Ya kan, kalau kita pakai AI dengan jujur untuk hal yang repetitif, untuk riset awal atau editing itu sah-sah aja ya kan. Tapi kalau kita pakai AI untuk melompati proses berpikir manusia, nggak baca jurnal ya kan, nggak bikin kerangka sendiri, langsung minta AI tulis semuanya, pokoknya tulisin skripsi gue dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita bakal kehilangan kemampuan berharga kita, yaitu berpikir kita menjadi lambat, sebagaimana yang pernah Denial Herman sebut. Kemampuan untuk merenung, meragukan, dan berefleksi kita akan melemah. Setuju. Intinya kualitas otak kita tuh kalau nggak semakin dipakai itu ya akan semakin menurun. Ya, gue setuju. Tapi kalau misalkan semakin sering dipakai, bisa aja kita melebihi AI otak Seperti kita. kayak pisau aja kalau diasah lebih tajam ya. Kalau nggak diasah Jadi bagaimana Bu Eka? Ya setuju sih, gue setuju. Kuliah itu buat melatih otak mikir ya, bukan cuma cari ijazah. Nah, Tapi ada tuh yang cari ijazah, tapi ijazahnya buat dia. Editor tolong di-cut, editor tolong di-cut. Tapi tunggu. Tapi jangan sampai kita jadi anti AI fanatik juga ya. Karena teknologi zaman sekarang tuh ya harus kita manfaatkan kan. Betul. Ya, sebaik-baiknya. intinya kita jangan menyalahgunakan aja. Ya, seperti itu. Nah, untuk tantangan untuk pendengar semua ya, pendengar kalian semua ya kan, coba kerjakan. Boleh nih, gue kasih challenge untuk yang nonton ataupun yang dengar ya kan. Coba kalian kerjakan satu paragraf skripsi ataupun tugas akhir lo PKP atau PKM terserah ya kan, tanpa bantuan AI. Ataupun nih buat lo pada yang UT, coba kerjain PTM dari Bu Yuli itu tanpa AI. Tulis tangan ataupun ketik manual ya kan, lalu coba lu rasain deh rasanya bagaimana, lu mau enggak, puas atau enggak, dan lu yang pasti hasil lu itu bernyawa atau enggak ya kan. Ini pokoknya tetena ke Bu Yuli minggu ketiga. Tulisan tangan sih udah tulisan tangan ya. Cuman hasilnya dari mana? Ya, terima kasih untuk Bu Nuni, Ya, sama-sama, Bu Rika, Zaki. Seru banget sih, gila. Bu Fira. Dan tak lupa juga yang lagi sedang menyimak kita dari virtual nih, ada Bu Nadia dan Bu Gita ya kan, terima kasih semuanya. Oke, sebelum pamit, satu pesan dari gua, yaitu jadilah manusia yang melek AI ya kan, tapi tidak buta terhadap dirinya sendiri. Sepakat? Setuju. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita
tayangkan, mari kita bicarakan, ya kan? Kayak kita tutup dengan apa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.